شكرا يا ربي شكرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. معاشر المسلمين jamaah salat maghrib rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Tamamul Minnah fi Fiqhil Kitab wa Sahih Sunnah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Azzazi hafizahullah taala wa ra'ah. Dan pada malam hari ini jemaah sekalian dirahmati Allah, pembahasan kita masih seputar Kitabul Buyu', jual beli, dan masih membahas masalah yang pertama, yaitu tentang hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan akad. Pada pertemuan yang lalu sudah kita terangkan satu pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan berkaitan dengan akad, yaitu adalah bahwasannya harta atau barang yang diperjualbelikan tidak dibenarkan oleh syariat. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang diharamkan dalam jual beli adalah muharramatun bisababil gharar. Diharamkan karena sebab adanya gharar. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hasa dan juga jual beli yang ada unsur ghararnya. Adapun tentang makna penjelasan makna dari bai'ul hasa, insyaallah kita akan terangkan nanti. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh menyebutkan menjelaskan tentang makna al-gharar. Beliau mengatakan al-gharar lughatan al-jahlu wal khadru. Jadi maksud dengan gharar itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu ketidaktahuan atau ketidakjelasan dalam sebuah barang. Atau al-gharar itu adalah maknanya adalah al-khadru, pertaruhan atau resiko. Ya, kemudian juga al-gharar maknanya adalah al-khida', tipuan, dan memakan harta manusia dengan cara yang batil, yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Kemudian selanjutnya qala al-Khattabi rahimahullahu taala, berkata Imam al-Khattabi rahimahullahu taala, aslul gharari ma tubiya anka ilmu wa khafiya 'alaika batinuhu wa sirruhu. Asal pada gharar ini yaitu apa yang tersembunyi, apa yang terrahasia darimu, ya, yang tersembunyi, yang mana engkau tidak mengetahuinya, atau apa isi di dalam sesuatu tersebut itu tersamar bagimu, ya, tersamar atau tidak jelas bagimu. Kemudian wa kullu bai'in kana al-maqsud minhu majhulan ghayra ma'lumin wa ma'luzan anhu ghayra maqdurin 'alaihi fa huwa gharar. Setiap jual beli yang di situ ada unsur ketidakjelasan
ketidaktahuan dan juga tidak bisa ditakar atau tidak mampu untuk diterima, maka itu adalah gharar. Wadzalika yang demikian itu misal yamilu an yabi'ahu samakan fil ma. Kemudian Syekh Al-Imam Al-Khattabi memberikan contoh yang tentu seperti seseorang menjual kepadamu ikan yang ada di dalam air. Ikan yang ada di dalam air. Ikan berenang dalam air, kemudian mengatakan atau ikan di lautan, saya jual kepadamu ikan yang di laut. Saya jual ikan yang ada di sungai Mahakam. Ini gharar jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak diketahui, tidak jelas dan juga tidak bisa ditangkap. Atau jamaah sekalian al-tayran fil hawa, burung yang ada di udara yang sedang terbang. Kemudian dia mengatakan saya jual burung itu yang sedang terbang padamu dengan harga 500.000. Ini adalah gharar. Kenapa? Karena tidak bisa diserah terimakan. Au lu'lu'atan fil bahri, atau mutiara yang ada di lautan. Au 'abdan abakan au 'abdan 'adifan, yaitu seorang budak yang kabur dari tuannya. Saya jual kepada budakmu, tapi budaknya kabur. Au jamalan syaridan, atau onta liar. Au tauban fi jaramin lam yarahu wa lam yansuruhu, atau kain yang ada atau pakaian yang ada di dalam tas yang dia belum lihat bentuknya. Dia belum lihat bentuknya, ukurannya, warnanya, motifnya. Ini adalah termasuk bentuk jual beli gharar, ketidakjelasan. Au ta'aman fi baitin lam yaftahu, atau makanan yang ada dalam rumah yang dia belum membukanya. Saya jual kepadamu makanan ini dengan harga sekian, tapi dia belum lihat barangnya. Makanan apa tidak disebutkan, berapa jumlahnya, berapa takarannya tidak diketahui. Awalnya bahimatin lam yulad, atau anak binatang ternak yang belum lahir. Saya jual jambin daripada sapi itu kepadamu dengan harga sekian. Ini adalah bayar gharar. Ma'lum, tidak diketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Au thamaratan syajarin lam tatmar, atau buah dari suatu pohon yang belum berbuah. Jadi pohon tersebut belum berbuah, tapi dia sudah menjualnya. Ini adalah bai'ul ma'lum, gharar bismi. Wa nahwaha min al-umur allati la ta'lam, dan yang semisalnya dari perkara-perkara allati la tu'lam, yang tidak diketahui dengan jelas. Wa la yadri hal tamuru am la, dan dia juga tidak tahu apakah orang itu ada atau tidak ada. Maka fa innal bai'a fiha mafsuh, maka jual beli yang semacam ini adalah batal, adalah jual beli yang dibatalkan. Nah, di jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada catatan bai'ul gharari haramun, jual beli gharar ini hukumnya adalah haram. Masuk di dalam jual beli gharar ini bab-bab yang begitu banyak. Artinya banyak sekali hal-hal dalam jual beli yang itu mengandung unsur gharar, ketidakjelasan.
Kemudian kata Syekh bahwa aslu min usuli kita bil muhim, dan ini adalah merupakan pokok penting dari apa? Pembahasan yang berkaitan dengan jual beli. Bahkan Imam Muslim rahimahullah taala menjadikan pembahasan ini di awal bab. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, idza kana al-gharadu yasiran tad'u ilayhi al-hajah aw yatasamaha an-nas bi mithlihi fala yu'bar dhalika fil ghayb. Namun apabila jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ketidakjelasannya itu adalah sesuatu yang ringan, tad'u ilayhi al-hajah, dan itu sangat dibutuhkan, atau orang-orang itu toleran dalam hal ini, maka tidak berpengaruh dalam jual beli. Artinya apa? Diperbolehkan kalau seandainya gharornya ini adalah sesuatu yang ringan, yang kecil, maka ini tidak masalah. Di antaranya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah jawazu ijarati dari syahran, yaitu bolehnya menyewa rumah selama sebulan. Padahal kita ketahui bersama yang namanya bulan itu qad yakunu 30 yawman wa qad yakunu 29 yawman. Yang namanya bulan itu harinya ada yang 29, ada yang 30 dalam kalender Hijriah. Kalau dalam kalender yang Masehi 30 atau 31. Ya patok secara ini 1 bulan. Meskipun di situ ada 30, ada 31, ada 29, 30. Maka ini adalah gharor yang ringan. Yang ini manusia toleran di dalam masalah ini, tidak masalah. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau menjual hewan yang bunting. Menjual hewan yang bunting, bukan janinnya, tapi hewan yang itu sedang bunting. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika dia dibutuhkan, ada hajat, maka tidak masalah. Selagi yang pertama di antaranya tidak yang dijualkan di situ adalah janinnya. Karena namanya janin, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa nanti yang kita tidak tahu apakah itu jantan atau betina. Dan kita tahu bersama bahwasanya yang kedua, jenis kelamin ini dalam harga sangat berbeda. Yang jantan lebih mahal daripada yang jenis kelamin betina. Dan kita tidak tahu apakah dia lahir itu sehat atau cacat. Kita tidak tahu sempurna anggota tubuhnya atau tidak sempurna. Dan juga kita tidak tahu apakah dia lahir itu selamat atau mati. Maka jual beli semacam ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita jual hewan secara utuh, maka itu tidak masalah. Ada saja yang diperselisihkan oleh para ulama jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika jual beli yang bunting kemudian dinaikkan harga, harga karena buntingnya, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Akan tapi ini tidak masalah yang menurut pendapat yang rajih wallahu a'lam. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dibutuhkan, dan itu toleran antara manusia. Atau menjual apa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah yang ada di pohon. Buah yang ada di pohon dijualnya. Tanpa menghitung berapa jumlah buahnya. Atau misalnya menjual buah-buahan atau sayur yang dia itu di dalam tanah, seperti bawang, wortel, apalagi keladi, kacang misalnya. Meskipun di sini khilaf di kalangan ulama,
dan juga di sini ada unsur gharar, tapi ghararnya adalah yasir, yaitu ringan. Ya, manusia toleran dalam masalah ini. Bahkan ya para ulama mesti berkhilaf. Nah, akan tapi yang rajih insyaallah seperti apa yang dipegang oleh mazhab Malikiyah akan kebolehannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti jual makanan yang kita itu tidak tahu isinya di dalam itu apa. Apa kelapa, pisang, kacang. Ya, maka ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketidakjelasan yangensir yakinnya yang itu dibutuhkan dan juga manusia toleran dalam masalah ini, maka ini tidak masalah bagi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada yu'athir fil bay' tidak ada pengaruhnya dalam jual beli. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, in kana lahu barakatun fiha samakun yumkinu istiyabuhu wal ma'u raqiq la yahdahu musyahadatuhu sahabayuhu lianna hadha laysa ghararan haythu inna as-samaka musyahidun ma'lumun. Apabila dia itu penjual tersebut memiliki kolam yang berisikan ikan yang itu bisa ditangkap, ya, punya kolam, punya tambak bisa ditangkap, air didangkal, ya, untuk melihatnya, awalnya bisa dilihat, ya, bisa dilihat, tidak ada penghalang, maka dalam jual beli macam ini adalah sah, ya. Lihatnya ada laisa gharar, ini bukan sesuatu yang mengandung unsur gharar, ketidakjelasan. Kenapa? Inna samaka musyahidun. Karena ikan itu bisa dilihat dan diketahui. Beda dengan apa yang kita sebutkan tadi, saya jual ikan yang di laut. Ya, ini kita tidak bisa melihat dan juga sulit untuk menangkapnya. Ini gharar di sini jemaah sekalian. Karena kita dapat, karena kita tidak dapat. Nah, pada akhirnya merugi. Yang rugi sama yang tentunya adalah yang beli. Ya, dia sudah gelap, ternyata dia akan dapat. Uang sudah disetor, sudah dibayar. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya gambar al-illatu fi tahrimil gharar. Alasan diharamkannya jual beli gharar ini adalah annahu aklu malin bil batil, yaitu memakan harta manusia, harta orang dengan cara-cara yang batil. Ya, memakan harta orang dengan cara yang batil. Wa iyyazu billah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala ta'kulu amwalakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara-cara yang batil. Allah juga sebutkan dalam surah yang lain, dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, illa kecuali an takuna tijaratan an ta'arif, kecuali apabila dilakukan dengan jual beli yang dibangun di atas kerelaan atau keridhaan di antara kalian. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan ini akan mengantarkan kepada apa? Sikap permusuhan. Ya, mengantarkan apa? Sikap permusuhan, timbulnya kebencian. Ya, kalau satunya rugi tidak dapat apa-apa, akhirnya apa? Kesal dia, marah dia, emosi, akhirnya bertengkar, cekcok, ribut dan lain sebagainya. Ya, bahkan oleh anak daya fihi, bahkan jual beli di
yang semacam ini borok ini ada makna qimar, ada unsur qimar, taruhan. Ya, saya masuk dalam ayatnya adalah judi. Bahkan kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, jual beli borok ini adalah jual beli yang sistem judi. Ya, dan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Ya, dan ini ikhwan fillah rahimakumullah, ya akan menimbulkan permusuhan. Ya, yang namanya judi itu jamaah sekalian ada yang untung, ada yang untung. Ada yang rugi, ada yang untung banyak. Ya, wa iyyabillah. Kemudian selanjutnya, qultu kata Asy-Syaikh, wa anwa'ul gharar, jenis-jenis gharar atau macam-macam gharar. Ya, jual beli gharar yang mengandung unsur ketidakjelasan, yaitu imma bisabab jahalah. Ada kalanya disebabkan karena jahalah, ketidakjelasan. Ya. Ketidakjelasan baik yang mutlak. Ya, seperti seseorang mengatakan, saya menjual barang dengan harga Rp1.000, tetapi barangnya tidak ada. Ya, saya jual barang dengan harga Rp1.000, tetapi barangnya tidak ada. Ya, atau tapi barangnya tidak diketahui dengan jelas. Ya, barangnya apa? Ya, apakah makanan, pakaian, sayur-sayuran? Ya, misalnya. Ini jamaah sekalian, ini adalah bentuk gharar, ketidakjelasan. Atau misalnya saya menjual mobil kepadamu dengan harga 100 juta. Tapi dia tidak menyebutkan, menjelaskan mobil apa yang dia jual. Ya, mereknya apa, dan pembeli ini belum melihat barang-barang tersebut. Ini adalah bai'ul gharar, ketidakjelasan haram. Ya, ini adalah jual beli al-gharar, ketidakjelasan. Ini al-jahalah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak disebutkan sifat mobil, merek mobil, ya, yang akan dijual tersebut. Sedangkan pembelinya juga tidak melihatnya. Mobil yang mana, cirinya semacam apa, warnanya seperti apa. Ya, tidak menyebutkan secara secara jelas. Ini adalah bentuk bai'ul jahalah, ketidakjelasan gharar. Atau dia menjual tanah. Saya jual tanah, harganya adalah 15 juta. Tapi dia tidak menyebutkan berapa ukuran tanah yang akan dia jual. Apakah 10 kali 20, ya 15 kali 15, ya 10 kali 10, tidak jelas di sini. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gharar, ketidakjelasan. Yang nanti akan mengakibatkan ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, bisa jadi jamaah sekalian, ya, ketika terjadi malah tidak sesuai dengan harapan. Bisa jadi yang dirugikan adalah sang pembeli. Kiraannya pembeli 15 juta, ukurannya 20 kali 20. Ternyata sekalinya 5 kali 5 kali 10. Yang untung dia beli, rugi, maka harus jelas. Sama dengan mobil tadi. Ya, ketika dia dijelaskan, namun ternyata mobil itu datang, ternyata pertama nggak sesuai dengan warnanya. Dia maunya mobil merek Honda, ternyata mereknya lain gitu. Ya, Toyota ternyata
Kelihatannya masih bagus, ternyata bikin emosi. Bikin emosi. Ya rusak sana sini, dia harus modif lagi, mengganti lagi, beli lagi yang baru. Ini jangan masih. Akhirnya apa? Kalau ternyata terjadi semacam itu, maka timbul apa? Bukannya senang, tapi kecewa, malah emosi. Ternyata Anda ini nipu. Makanya doa tadi di antara mana doa itu adalah al-khidah, tipuan. Maka harus jelas jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang berikutnya al-qaulul nabi ma'luman. Barang yang dijual belikan itu enggak ada. Barang yang dia jual belikan itu tidak ada. Atau belum ada wujud dan juga tidak bisa dilihat. Ya seperti jual beli janin dari hewan tadi. Ya, tidak ada, tidak bisa dilihat, bisa ada dan bisa tidak ada. Tidak ada. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bai'ul ma'dum, menjual sesuatu yang tidak ada. Ini Allah. Yang berikutnya adalah adamul qudrati 'ala taslim, yaitu tidak mampu diserah terimakan. Tidak mampu diserah terimakan. Dia jual mobil, ternyata mobilnya dicuri orang. Bagaimana menyerahkan mobil? Mobil yang dicuri sama orang. Ya. Atau burung ini terbang, bagaimana dia jual burung? Burungnya nggak bisa tangkap. Ya burungnya terbang, entah mana atau arah mana. Jual ikan, gimana jual ikan? Ikannya nggak jelas ikannya mana. Ataupun kalau jelas juga terus nangkapnya gimana? Gitu. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis gharar jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya adalah gharar itu disebabkan jahalah, ketidakjelasan barang tersebut, atau qaulun nabi ma'luman, atau barang yang dijual belikan itu tidak ada, tidak bisa dilihat, atau adamul qudrati 'ala taslim, yaitu tidak mampu atau tidak bisa untuk diserah terimakan. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita juga menjelaskan ya tentang al-jahalah al-gharar, ketidakjelasan dalam barang. Ya, itu diantaranya adalah dalam fisik barang tersebut. Ya, tidak jelas dalam bentuk fisik barang tersebut. Yaitu seperti kita sebutkan tadi, menjual barang yang ada di dalam kotak atau di dalam dalam box. Ya, kita tidak tahu ya fisik barang tersebut, model barang tersebut. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah baju, HP atau apapun itu. Kemudian yang berikutnya adalah sifat barang tidak jelas. Ya, kemudian yang berikutnya adalah ukuran. Ya, ukurannya. Ya, seperti tanah tadi. Kemudian selanjutnya ikhwan iman a'azakumullah, kata Syekh, wa anwa'ul gharari
Macam-macam gharar itu ada kala bisababil jahalah, ketidakjelasan, atau barang yang dijual belikan itu tidak ada, tidak dijumpai. Atau ada berqudrat ala tasdik, yaitu tidak ada kemampuan untuk diserah terimakan. Wa min amthilati dzalika, lalu setelah itu Asy-Syaikh memberikan contoh. Ya, adalah yang pertama an-nahyu an bai'il hasad, itu larangan jual beli al-hasad. Ya, sebagaimana yang disebutkan hadisnya tadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'il hasad, melarang jual beli apa al-hasad dan juga jual beli al-gharar. Kemudian selanjutnya Syekh menyebutkan bahwa bai'ul hasad ini adalah bahwa nau'un min al-gharar. Al-hasad ini adalah jual beli namanya jenis gharar. Hanya saja waqtalafa fi tafsirihi, para ulama berselisih pendapat tentang penafsirannya. Dan perlu diketahui jemaah sekalian, bai'ul hasad ini adalah termasuk bentuk jual beli yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang diharamkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amrin jahiliyah mawdu'un tahta qadamai." Semua perbuatan jahiliyah sudah diletakkan di bawah telapak kaki. Artinya bagi kita adalah menghidupkan, mempraktekkannya, mengamalkannya. Ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wastalafa fi tafsirihi, para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan tafsirnya. Fakila ada yang mengatakan huwa an yaqul, yaitu seperti seseorang yang mengatakan apa? Irmi bihadhihi al-asaf fa ala ayyi thawbin waqa'at fa huwa laka bi kada. Yaitu seperti seseorang mengatakan ini bihadal hasad. Ya, lemparlah. Ya, hasad ini adalah biji. Ya, di atas kain. Jadi kain yang dijual, ya, kemudian dilempar kain tersebut. Maka kain mana saja yang terkena batu kerikil itu, maka itu yang saya jual. Ya, maka itu yang saya jual, itu untukmu saya jual. Ya, ini kata para ulama adalah bentuk jual beli gharar. Ya, pada barang atau pada kain yang dijual belikan tersebut. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kain itu, bagus itu, karena kain itu kan macam-macam. Ya, motifnya, warnanya, kemudian juga jemaah sekalian harganya juga berbeda. Ada harga standar, ada yang paling mahal. Ya, yang tadi tujuannya harganya beli yang murah, ternyata kena yang mahal. Misalnya, ini jemaah sekalian, ini adalah bentuk termasuk bentuk jual beli atau yang berikutnya adalah an-yabi'u min ardihi, ya qadrama intahat ilaihi rumyatul hasad, yaitu seseorang menjual tanahnya, ya, yang mana ikhwani fillah semua kadarnya adalah, ukurannya adalah, yaitu sampai akhir lemparan pada batu tersebut. Ya. Jadi dia melempar dari posisi di mana dia berdiri, kemudian dia melempar.
batu tersebut. Ya, di mana batu itu jatuh, maka ke atas itulah yang dia duduk. Ya, jadi tidak pakai meteran, ukuran, gitu ya. Tidak, pakai batu. Di mana batu itu jatuh, maka itulah batas tanah yang akan dia jual. Maka ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada unsur gharar. Karena apa? Karena bisa jadi lampu itu jatuh pada jarak yang lebih jauh, bisa jatuh pada jarak yang lebih dekat, tergantung siapa yang melempar. Ya, jadi bisa satu banyak yang beli dan bisa banyak jemaah sekalian yang beli rugi kalau dia nggak sanggup lemparnya lemah. Ya, ini jemaah sekalian bisa jadi dia hanya dapat sedikit dia untungnya. Akan tetapi terkadang yang untung adalah pedagang, pembelinya. Ya, kalau lemparannya seandainya adalah jauh lemparannya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang ya larangan bai'ul hasad yang ini adalah termasuk jenis ya jual beli al-gharar, ketidakjelasan. Ya. Kemudian selanjutnya, ikhwatul iman a'azakumullah, di antara bentuk jual beli gharar yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah an-nahyu an mulamasah, larangan dari jual beli al-mulamasah wal munabadah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mulamasah wal munabadah fil bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-mulamasah dan al-munabadah di dalam jual beli. Wal mulamasah, adapun yang dimaksud dengan al-mulamasah, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, adalah lamsul rajuli yatawb al-akhar bi yadihi bil-lail aw nahar wa la yuqallibuhu, yaitu pembeli hanya boleh menyentuh mulamasah ini, yaitu jual beli yang dimana pembelinya hanya boleh menyentuh, nggak boleh lihat. Dia boleh tambah, tapi nggak boleh lihat. Jadi langsung rojul ditambal akhir biyadihi, yaitu seorang memegang kain dengan tangannya di malam hari atau di siang hari tanpa dia melihat, wala yuqallibuhu, dan juga enggak boleh bolak-balik. Kita kan kalau beli kain kan harus lihat, buka ini motifnya kayak apa, coraknya seperti apa. Kita kan perhatikan. Ya, kadang-kadang kita itu ada motif-motif yang kita nggak suka. Nah ini nggak boleh sama sekali kalau balik periksa gitu. Ya, pokoknya tetap di bulu, ya udah aku lihat aja. Ya, mau digelap-gelap tetap sama. Nanti boleh balik lihat di belakang apa yang ada di corak di belakang semacam apa. Cukup yang di atasnya saja. Ya, hanya dengan sekedar apa? Menyentuh. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada jual beli ya al-gharar, ya
ketidakjelasan jemaah sekalian yang dirahmati Allah pada sifat barang tersebut. Ya, karena bisa jadi seseorang itu ketika dia beli, namun ternyata dia tidak sesuai dengan warnanya, apalagi belinya di malam hari. Ya, karena nggak boleh lihat pakai sesuatu apa. Atau mungkin pada corak atau motif dari kain tersebut. Ya, ini bai'ul mulamasah. Ya, pembeli hanya boleh menyentuh tapi tidak boleh melihat. Ya, bahkan tidak boleh melihat. Atau tidak boleh bolak-balik. Kemudian yang selanjutnya kata Rasulullah SAW, wal munabadah. Demikian juga al-munabadah. Al-munabadah yaitu an yanbada rajulu ila rajul bil thawb. Yaitu seseorang yang saling melempar kain. Ya, saling melempar kain. Jadi mana saja yang mereka telah lempar maka telah terjadi jual beli. Ya, mana saja yang mereka saling lempar maka di situ telah terjadi transaksi jual beli. Min ghairi nadharin wa taradin, tanpa melihat kain tersebut dan juga tanpa ada kerelaan keridhaan. Ya, di antara pembeli dan pedagang. Bidama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh wa qad dzakara ulama makna munabadah wal mulamasah, dan para ulama juga menyebutkan makna lain daripada munabadah wal munasabah wal mulamasah. Ya, suara ukhra ghairu ma taqaddama fil hadits. Nah, wa hiya batil ala jami'i suwariha. Intinya adalah jual beli ini adalah jual beli yang batil apapun jenisnya, ada apapun bentuk jual belinya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang selanjutnya dari macam-macam jual beli gharar, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Nah, demikian ikhwatul iman azakumullah kajian yang bisa kita kaji pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, dari bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.